sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Capek banget. Akhirnya selesai juga San Mori hari ini, lumayan paling panjang. Tadi pagi udah kumpul bareng cewek-cewek riding sambil merayakan Hari Batik Nasional. Terus keliling-keliling, mampir-mampir, langsung selesai. Kayaknya aku mampir ke base camp dulu, tapi kayaknya sore-sore gini enaknya sambil kopi. Kita cari tempat kopi yang enak, bebersih dulu, nanti langsung ciao. Let's run away together. Let's run away together. I wanna run away with you. Balik lagi di Jurnal Gisel. Sekarang aku Gisel lagi bareng sama kakak cantik ini, Kak Dila. Lagi mampir di kafenya. Ini Cafe Hitam Putih. Teras kuliner hitam putih. Nah, ini Kak Dila yang punyanya. Gila. Aku senang banget bisa mampir di sini. Tapi tadi aku udah langsung order minuman yang lucu banget. Ada kopi, ada orange-nya. Itu tadi namanya apa? Iya, wow. Jadi sebenarnya kopi di sini tuh ada yang nggak ada di tempat lain. Kalau nggak ada di tempat lain, yes. Kenapa? Karena orange bitter ini memang, ini kita bicara orange bitter atau seluruhnya nih? Boleh dua-duanya. Kalau yang tadi Kak Gisel, mulai dari yang Kak Gisel tadi minum ya, itu adalah signature kamu. Memang sih si orange bitter ini adalah salah satu signature unggulan teras kuliner hitam putih. Biasanya kita karena panjang jadinya nyebutnya adalah TKHP sih. Jadi orange bitter ini lebih tepatnya adalah perpaduan bagi mereka yang tidak suka milk, bagi mereka yang mungkin mengurangi susu gitu ya, tapi seger. Nah itu kita bikin ini sesuai fakta pasar aja. Kalau dibilang yang nggak ada di tempat lain, setahu saya muter-muter daerah sini gitu, rata-rata mereka menggunakan susu, dan mocktail mereka itu yang lebih yang mungkin resipisnya juga berbeda. Itu aja sih. Kalau kopi yang kita gunakan adalah memang gunakan kopi yang Nusantara. Jadi boleh dibilang kalau bagi penyuka kopi, taste itu memang selera masing-masing. Tapi yang jelas di sini kita bisa sambil ngobrol dengan barista. Itu sih. Wow, seru banget. Karena pas aku datang, kan udah biasa ya kopi susu, kopi aren gitu. Memang beda-beda semua. Tapi aku langsung tanya nih, kira-kira ada nggak sih kopi yang untuk alergi sama susu? Ada ya, yang kayak landas, ya kan? Ya. Terus pas dikasih tahu, wah ini ada nih kopi pakai orange. Oh ya, biasanya kan pakai lime atau enggak pakai soda gitu. Ini ada yang beda. Wow, langsung di order, ternyata signature-nya di sini. Kalau misalnya mau nanya dari apa ya, asal muasalnya, kenapa bisa bikin tempat ngopi enak gini? Itu karena suka kopi atau cuma suka nongkrong ngumpul atau gimana? Mungkin saya bisa bercerita dari awal. Awalnya tempat teras kuliner hitam putih. Jadi dulu memang kita mengusung tema coffee shop only. Oke. Itu 2021. Berjalannya dengan waktu, seiringnya dengan proses yang kita jalanin, akhirnya ternyata kita nggak bisa ya kalau memang apalagi dengan situasi area sini aja gitu, kayak nggak mungkin kita jualan kopi aja. Oh berarti tetap selalu ya survei lokasi juga. Mereka tuh lebih suka apa gitu ya? Pasti sih Kak Gisel. Jadi kalau kita bicara usaha, memang awalnya kita memang suka kopi satu itu. Lalu berjalannya waktu, kok proses usaha itu ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki ya gitu. Contoh kalau kita mau usaha pasti kita mau cuan, asalnya sih seperti itu ya. Akhirnya kita tidak bisa dengan idealis kita yang hanya kopi.
tapi kita tetap dengan idealisme kita bahwa si suka kopi gitu. Jadi ya oke lah kita adakan menu kopi plus makanan. Jadi lebih tepatnya makanya kenapa kita berubah nama di 2021 itu kalau Desember 2021 lebih tepatnya, dan benar-benar launchingnya itu di Januari 2022. Itu benar-benar kita merubah nama dari Hitam Putih Kopi menuju ke Teras Kuliner. Oh berarti si Teras Kuliner Hitam Putihnya itu dari Januari 2022. Ya, Sebelumnya itu Hitam Putih Kopi. Ya. Terus juga aku kayak penasaran gini loh. Biasanya kan orang pandemi bingung ya, aduh gue mau ngapain nih. Terus seorang perempuan pula gitu, kenapa bisa start usaha, tapi bisa berani start usaha tapi di masa pandemi gitu, di orang-orang tuh pada usahanya pada tutup. Yes. Kayak kalau bicara perempuan gitu, sebenarnya balik lagi profession masing-masing dan keberaniannya, gengsi atau enggak gitu. Kenapa? Karena sebelumnya memang saya adalah karyawan satu perusahaan di mana memang kena dampak pandemi. Nah mungkin kalau enggak karena dampak pandemi mungkin prosesnya nggak sampai saat ini gitu. Tapi karena memang ada dampak pandemi dan akhirnya saya sendiri juga dulu sering memang kayak berjualan gitu ya, suka F&B, dunia F&B, jualan makanan, masak terutama sih ya akhirnya terwujudlah ini sih. Dan kenapa berani nggak tahu kenapa ya, kayak slogan ini boleh sebut merek kan nih? Boleh dong, boleh. Dia gitu, coba aja dulu gitu. Iya. Terus pengalamannya maksudnya yang biasanya settle tiap bulan udah dapat nih income segini udah semua aman. Ini kan startnya tuh benar-benar kita mesti ngeluarin modal awalnya tuh 100-200 ribu enggak juga dong, pasti besar kan. Pertimbangan apa gitu ya memberanikan, ayo udah kayaknya berani deh, kayaknya harus berani deh gitu. Gambling untuk pindah ke keluarga. Kalau aku bilang dari karyawan menjadi seorang yang berpenghasilan. Jadi ini nggak apa ya, mungkin agak lebih deepnya adalah saya dulu bekerja itu lebih ke human resource gitu. Jadi yang benar-benar ngurusin karyawan. Setiap ada karyawan yang mau pensiun mereka pada bingung mau ngapain ya, sampai ada beberapa karyawan yang sudah pensiun dia balik lagi ke kantor hanya untuk dia bingung mau ngapain tiap harinya gitu. Dan dari situ setiap apapun pekerjaan pasti mereka akan pensiun. Makanya kita mental kita untuk bener nggak sih, tough nggak sih gitu. Untuk melihat dari tua kita yang mental kita nggak yang bukan depan gitu. Itu sih. Jadinya dari situ landasan utama ya Kak Gisel supaya sampai sekarang ya terus gambling, gambling. Ya udah terlanjur nyemplung, udah jalan. Sering apa asal enggak. Kalau dunia F&B pastinya akan F&B namanya. Source-nya dari mana sih? Dari pasar. Kalau buat makanan, kalau foodnya pasti kopi gitu. Ya balik lagi karena emang dasarnya suka kopi, dasarnya suka makan, dasarnya suka masak gitu. Ya berarti itu hulunya di mana? Hulu ke hilir gitu kan. Hulunya tuh ya pasar nanti ya gitu. Setelah kopi ya akhirnya makan ikan kopi. Berarti basic untuk bisnis juga sebenarnya nggak ada. Bisnis barbar. Ini secara basic paling gak yang aku dapetin nih selain coba aja dulu sama tahu passionnya apa. Jadi kalau misalnya ya amit-amit gagal terus bisa bangun lagi ya karena selalu dilakukan ya masa terus suka kan, karena suka orang mau gagal kayak gimana juga pasti nyari lagi. Ini racikannya kayak gimana nih yang bisa masuk diterima ke lidah teman-teman ya kan. Tapi keren banget sih, maksudnya yang nggak habis pikir tuh bisa bangun di masa orang lagi tiarap gitu loh. Ya nggak kebayang aja gitu. Apalagi dilihat basicnya ya sorry itu saya memang biasa aja dari karyawan yang biasanya punya income bulanan, terus harus sekarang yang ada mikirin mau beli karyawan. Benar. Lagi proses juga sih lebih tepatnya.
Kalau misalnya ini kan aku lagi kayak concern sama UMKM terus perempuan. Nah, ada nggak sih tipsnya buat cewek-cewek di sana yang pengen usaha, atau gue kayaknya udah gak betah nih sama kerjaan gue di kantor misalnya ya, atau gue baru di PHK kemarin karena COVID atau gimana, untuk bangun, untuk start pertamanya kayak gimana sih? Sebenarnya satu sih, wanita itu adalah multitasking. Contoh kecil ya, mohon maaf nih bukan ngomongin gender gitu ya, kalau kita bicara wanita ibu rumah tangga aja tuh bisa gendong anak, masak, plus nyapu, plus ninggalin namanya tuh cucian gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya, wanita, kalau kita bicara tadi yang Kak Gisel tanyakan adalah wanita gitu, wanita tuh malah lebih punya powerful ya. Mohon maaf kalau laki-laki tersinggung nih ya, tapi apa-apa. Tapi itulah the realnya gitu. Karena kalau mau mencoba suatu usaha itu udah tuh mentalnya, mentalnya itu udah terdidik mental yang ditonjok bangun atau ditonjok dia nangis kabur. Nah itu sih, makanya kadang lebih yang dikhawatirkan adalah jika saat ini yang kita lihat di TikTok itu sesuatu hal yang wah ini berhasil, tapi tanpa lihat prosesnya, ini yang dikhawatirkan. Yang pasti kalau udah nyoba bakalan tahu, dapat kasus, belajar gimana caranya bertahan, terus ya balik lagi kalau misalnya udah passion, mau ada halang rintangan kayak gimana, bakalan berkembang dengan sendirinya. Terima kasih Kak Dila, aku senang ngobrol-ngobrol di sini. Aku malah lebih senang lagi. Besok kayaknya mampir-mampir ke sini cuma ngobrol-ngobrol doang. Boleh ngobrol-ngobrol. Sama aku mau ngeliat apa ya, kira-kira signature atau ada sesuatu nggak sih yang bisa dibikinin ciri khas ini. Entah makanan, minuman atau apapun yang kayaknya nggak ada di luar sana. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku minta bikinin segala sesuatu, nanti aku sekalian. Boleh banget. Makanya nanti Kak Gisel kan bilang kan, Kak Gisel emang senang kopi kan ya, saya senang kopi. Jadi boleh cobain signature kita, single origin kita juga Siap. Wah, makanan. Kalau ada makanan mau apa? Ya biasa kita makanan berat, jadinya jadi bisa ada nasi goreng, nasi kebuli, nasi gila, lengkap banget. Sama sekalian, kalau teman-teman mau datang ke sini, alamatnya, patokannya itu di mana? Jati Asih sih, lebih tepatnya Jati Asih itu mana pasti akan Bekasi. Sebenarnya kalau Jati bilang Jati Asih mana itu dekat banget sih, keluar tol Jati Asih arah ke Villa Nusa Indah setelah dari Kota Sinema Mall. Nah itu, makanya sebelah kanan. Forever